Pasti adik-adik yang di rumah juga happy ya, karena udah siap banget buat beribadah dan belajar banyak hal lagi. Nah, sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau beribadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ayo Kiki, Kimo, dan Eja sama-sama katakan amin. Wah, semuanya udah siap ya buat yel-yel. Nah, sebelum yel-yel Kimo yang akan dipimpin sama teman kita akan lihat dulu nih yang akan dipimpin sama teman kita yang lain. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Oke, Meti siap? Ya. Are you ready? Ya. Oke, Meti silakan. Are you ready? Iya. Kimo, ceria, Sehat, kuat, ha-ha-ha. Sekali lagi ya, Meti. Oke, sekali lagi dari bawah, yuk. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha-ha-ha. Mantap, Meti. Terima kasih ya. Nah, sekarang yang agent nih. Kita juga mau dipimpin sama teman kita dulu sebelum dipimpin sama Sherlyn. Siap ya? Silakan. 2, 3. Agent siap, gerak. Agent, era generation hebat. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, Sherlyn siap? Siap. Are you ready? Yes. Go. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Agent, era generation hebat. Agent siap? Siap. Gerak. Wow. Mantap, thank you Sherlyn. Oke, wah hebat ya. Semuanya berantusias, semuanya semangat dan gak mau kalah dong. Kita juga mau terus deklarasiin anak hebat yang akan dipimpin sama teman kita juga. Silakan. Halo teman-teman, nama saya Audi. Saya akan memimpin deklarasi anak hebat. Yuk ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Oleh gitu semua anak hebat. Oke, Sherlyn siap? Siap. Matthew siap? Siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, kalian semua anak-anak yang hebat. Oke, adik-adik siap buat memuji nama Tuhan? Siap. Siap untuk memuji nama Tuhan? Yeay.
semuanya bersemangat. Dan sekarang kita mau siapin hati kita, mau siapin telinga kita, mau siapin mata kita, mau siapin seluruhnya yang terbaik buat Tuhan dan dengerin firman Tuhan. Adik-adik, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri ya. Yuk, kita mau datang sama Tuhan, kita mau nyanyiin lagu Immanuel. Dan adik-adik harus percaya kalau Tuhan beserta dengan adik-adik. Yuk. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat lagu yang udah kami nyanyiin tadi. Kami gak mau lelah Tuhan buat bekerja di ladangnya Tuhan. Kami mau siap juga buat dengerin firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu beserta kami. Sebentar, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini telinga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik semua, Kiki, Kimo, dan Ejen, apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Wah, mantap adik-adik semua. Nah, hari ini lihat nih kostum kakak nih. Kakak lagi berperan sebagai apa? Coba ada yang tahu nggak? Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan adik-adik ya, kakak akan kasih tahu dulu nih, ini kakak lagi berperan apa nih? Apa? Tukang parkir? Bukan adik-adik, lihat nih. Kak Devi pakai helm, bawa gergaji, bawa palu, terus pakai sarung tangan. Kakak berperan sebagai tukang bangunan adik-adik. Wah, kita hari ini akan melihat sesuatu yang fenomenal ya, bisa dibilang ya. Apa tuh Kak? Nah, sekarang sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita mau deklarasiin dulu ya adik-adik ya. Bersama-sama, masih ingat kan deklarasinya apa? Yuk adik-adik, kakak taruh dulu ya. Kita deklarasikan sama-sama. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Oke, mantap adik-adik semua. Semuanya penuh perhatian. Duduk dengan manis ya adik-adik ya. Karena kita hari ini mau dengerin firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak kenapa nih pakai baju seorang tukang bangunan nih adik-adik? Karena kita semua adik-adik termasuk Kak Devi itu seperti sedang membangun rumah loh adik-adik. Membangun rumah? Kira-kira kalau adik-adik membangun rumah, pingin yang rumah seperti apa adik-adik? Yang tingginya setinggi apa? Terus rumahnya kira-kira indahnya kayak gimana adik-adik? Ada kolam renangnya, mungkin rumahnya Kak, aku rumahnya pengen kayak Siska Kol. Wah, ada yang tahu? Atau apa? Rumahnya aku pengen yang besar banget Kak, yang kuat rumahnya. Wah, semua orang pasti pingin ya adik-adik ya. Kalau disuruh ngebayangin ngebangun rumah, pasti ingin rumah yang keren, yang kuat, yang megah, yang indah. Betul adik-adik? Nah, sekarang kita akan lihat dulu satu buah video tentang bangunan yang tertinggi di dunia. Yuk adik-adik, kita mau lihat dulu yuk. Apakah teman-teman tahu Burj Khalifa? Burj Khalifa adalah gedung tertinggi di dunia. Gedung ini letaknya ada di Dubai, Uni Emirat Arab. Bangunan ini resmi dibuka pada 4 Januari 2010. Ada 160 lantai di gedung ini loh, tingginya mencapai 828 meter. Jika dibandingkan, Burj Khalifa 3 kali lebih tinggi dari Menara Eiffel. Begitu tingginya Burj Khalifa, hingga ujung bangunannya dapat terlihat dari jarak 95 km. Burj Khalifa dilengkapi dengan 54 lift dengan kecepatan 60 km per jam. Unik ya? Ternyata keunikan Burj Khalifa tidak sampai di situ. Burj Khalifa juga punya waktu buka puasa yang unik. Dalam satu gedung ada 3 zona waktu berbuka puasa. Hal ini disebabkan oleh tingginya gedung Burj Khalifa. Tiap zona durasi puasanya kira-kira hanya berbeda beberapa menit saja. Ketiga zona ini dibagi berdasarkan ketinggiannya. Zona pertama adalah lantai dasar hingga lantai 80. Pada lantai ini, lama puasanya sama seperti durasi puasa yang umum di wilayah tempat Burj Khalifa berada. Zona kedua adalah lantai 81 sampai lantai 150.
Kalau di zona ini, lama puasanya bertambah sekitar 2 menit dari durasi puasa pada umumnya. Zona ketiga adalah lantai 151 sampai ke atas. Nah, kalau di zona ini, lama puasanya bertambah sekitar 3 menit. Mengapa begitu ya? Menurut ahli, hal ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian. Semakin tinggi jarak dari permukaan tanah, ufuk yang terlihat pun menjadi berbeda-beda. Setiap naik 100 meter, waktu maghrib akan bertambah 1 menit. Sebab semakin tinggi, ufuknya terlihat semakin rendah. Kalau waktu maghrib semakin tinggi semakin lama, kebalikannya terjadi saat sahur. Untuk waktu sahur, semakin tinggi lantainya, maka semakin cepat waktu sahurnya. Hal ini disebabkan di lantai yang tinggi, fajarnya datang lebih awal. Kesimpulannya, semakin tinggi lantainya, semakin panjang waktu puasanya, dan semakin cepat waktu sahurnya. Apakah di Indonesia hal ini juga berlaku? Jawabannya adalah tidak, sebab tidak ada gedung yang tingginya sama seperti Burj Khalifa di Indonesia. Unik kan? Apakah teman-teman tertarik ke sini? Wow, tinggi banget ya adik-adik ya. Apa namanya adik-adik tadi? Burj Khalifa. Wah, gede banget ya adik-adik. Tinggi banget. Ya, Burj Khalifa ini dinobatkan sebagai bangunan paling tinggi sedunia. Nah, adik-adik kira-kira siapa yang pengen seperti bangunan Burj Khalifa? Tinggi ya, kuat, kokoh, tangguh. Wah, siapa yang pengen jadi kayak Burj Khalifa? Kak Devi mau adik-adik, Kak Devi mau. Kalau diibaratkan bangunan, Kak Devi ingin bisa seperti Burj Khalifa ya, kokoh, kuat, megah gitu ya, strong. Wah, itu kan kelihatannya tadi ya, bangunan sekelilingnya kecil, cuman dia yang tampak megah dan kuat. Wah, adik-adik semua pasti pengen kan seperti bangunan Burj Khalifa tadi. Nah, kira-kira nih adik-adik, gimana nih caranya? Bisa nggak kita membangun kehidupan kita menjadi kuat, menjadi kokoh kayak bangunan tadi adik-adik? Nah, kakak sebagai tukang bangunan, kan kakak sekarang lagi tukang bangunan ya, jadi tukang bangunan. Kakak akan kasih tahu rahasianya adik-adik. Rahasia dari sebuah bangunan itu apa sih rahasianya supaya bisa kokoh, supaya bisa kuat, supaya bisa hebat. Wah, kira-kira apa nih adik-adik? Nih, kakak akan kasih tahu, yaitu namanya fondasi. Sama-sama bilang fondasi. Ya betul adik-adik. Fondasi itu artinya dasar. Nih seperti gambar yang ada di layar nih. Kakak tunjukin ya. Fondasi itu seperti ini adik-adik. Tuh, jadi bangunan itu sebelum dibangun ya. Sebelum dikasih tembok, dikasih cat apa segala macam ya. Pertama kali yang harus dilakukan adalah membangun fondasi, yaitu dasar ya, dasar dari sebuah bangunan. Nah, kira-kira fondasinya apa aja adik-adik? Ada yang tahu? Nah, sekarang kakak akan kasih 2 macam fondasi hari ini. Kita mau belajar ya, ada 2 macam fondasi adik-adik ternyata ya. Yang pertama adalah batu. Sama-sama bilang batu. Yang kedua pasir. Nah, kira-kira nih adik-adik ya, dari kedua fondasi ini, batu dan pasir, mana yang paling kuat? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kokoh? Apa? Pasir? Batu? Sekarang kakak gak akan jawab ya. Kakak akan jawab dengan eksperimen di belakang kakak ini. Wah, dari tadi kan kakak tahu nih, apa yang di belakang Kak Devi ya itu ya, apa ya. Sekarang kita akan bereksperimen ya adik-adik ya, untuk membuktikan fondasi mana yang paling kuat, batukah atau pasir. Nah, sekarang kakak akan ditemani oleh Kak Feli. Yuk kita panggil Kak Feli.
Hai Kak Feli akan bantu ya untuk kita mendemonstrasikan atau memperlihatkan sama adik-adik nih. Kira-kira kalau kita jadi tukang bangunan, membangun rumahnya di atas batu, ya ini batu ya adik-adik ya, berat nih. Atau pasir yang lebih kuat ya. Nah, yuk sekarang kita akan lihat ya. Nah, Kak, sekarang tuangin Kak. Untuk pasir dulu Kak nih. Ada 2 bangunan nih adik-adik nih. Kembar ya bangunannya ya. Nih ada 2 bangunan. Kita mau coba ya. Kira-kira kalau fondasinya yang pertama pasir. Yang kedua batu Kak. Nah adik-adik. Adik-adik kalian tahu kan setiap bangunan itu pasti akan diterpa yang namanya angin. Ya enggak adik-adik? Tadi kayak Burj Khalifa tadi yang kalian lihat ya ada angin. Tapi tetap kuat adik-adik. Nah terus ada yang namanya hujan. Nih hujan nih adik-adik nih. Wah kedua bangunan ini diterpa hujan. Wah karena hujannya sangat lebat sehingga mengakibatkan banjir adik-adik. Ya coba Kak dikasih banjir Kak. Bangunan yang di atas batu dikasih banjir adik-adik. Nah ini jadi mengambang. Bentar ya. Nih. Yang kedua Kak. Yang kedua bangunannya yang di atas pasir. Di atas pasir juga kena banjir. Ya kita akan lihat apa yang terjadi ini adik-adik. Wah, dua-duanya kena banjir. Kita lihat, wah. Adik-adik lihat. Adik-adik lihat. Waduh. Kita lihat ternyata yang di atas pasir. Waduh. Tingginya jadi menyusut ya adik-adik. Lama-lama. Waduh. Luar biasa ya adik-adik ya. Di sini kita bisa lihat ya. Sorry ininya terbang ya adik-adik. Nah, wah, dua-duanya sama-sama kena hujan ya. Sama-sama kena hujan dua-duanya adik-adik. Sama-sama kena banjir. Tapi yang mengalami kehancuran ialah bangunan yang di atas pasir. Sedangkan kita lihat adik-adik bangunan yang di atas batu ini tetap kokoh. Ya sama tadi adik-adik kena banjir juga. Wah, waduh lama-lama jadi segini Kak. Gimana ini Kak? Pintunya udah gak ada nih. Tadi jendelanya ada 3 ya Kak. Wah ini lama-lama jadi hancur adik-adik. Serem ya adik-adik ya. Wah ternyata jawabannya kalian yang jawab apa tadi di atas batu. Ya benar adik-adik yang jawab di atas batu. Itu lebih kokoh, lebih kuat adik-adik. Ya waduh ini gak habis-habis ya Kak. Sampai hilang mungkin ya sampai habis tenggelam hancur luluh lantak adik-adik. Waduh. Wah kasih tepuk tangan dulu buat Kak Feli yang udah bantu kakak. Thank you Kak Feli. Wah adik-adik serem ya adik-adik ya. Ternyata kita lihat adik-adik. Bangunan yang dibangun di atas pasir itu hasilnya hancur. Sedangkan yang di atas batu hasilnya kokoh, tetap berdiri dengan kuat. Wah, luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kalau di Alkitab Tuhan Yesus mengajarkan juga adik-adik, udah ngajarin nih tentang ini. Tuhan Yesus pernah bilang adik-adik kalau di dunia ini ada 2 macam orang. Yang membangun rumahnya di atas dasar pasir sama yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Nah coba adik-adik sekarang yuk dibuka Alkitabnya di Matius 7 ya. Yang tertera di bawah ini ya adik-adik ya. Yuk kita buka Alkitabnya. Nah kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Nah adik-adik kita buka ya ayatnya. Tadi Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kakak bacain ya adik-adik ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu.
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wow, sama ya adik-adik ya seperti firman Tuhan katakan. Kita juga tadi udah lihat adik-adik ya demonstrasinya. Wah, ternyata setiap orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir itu rumahnya akan rubuh. Kalau firman Tuhan katakan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir itu artinya yang mendengar firman Tuhan tapi apa adik-adik? Tidak melakukannya. Cuman denger aja gitu kan. Setiap minggu denger aja. Oh, hari ini ibadah, dengerin aja firman Tuhannya. Tapi gak dilakuin adik-adik. Mungkin kakak-kakak di sini bilang, ayo taat sama orang tua. Tapi kita gak ngelakuin adik-adik. Waktu orang tua kita di rumah nyuruh kita mungkin ya, kitanya malah marah-marah. Apa sih mama? Wah, itu tidak menghormati adik-adik. Nah, adik-adik, ayo firman Tuhan bilang kita harus membangun rumah kita di atas batu. Ya, artinya apa? Mendengar firman Tuhan dan apa adik-adik? Melakukannya. Ya, jangan cuma didengar aja adik-adik, tapi dilakukan. Kalau firman Tuhan katakan, jadilah anak yang rajin. Adik-adik rajin. Jangan malas lagi adik-adik. Kalau firman Tuhan katakan, jangan berbohong. Nah, berkatalah jujur. Ya, kalau firman Tuhan katakan apa lagi adik-adik? Harus bisa memaafkan. Ya, tapi kitanya, maafin jangan ya, enggak aku mah dendam. Nah, itu melakukan tidak? Itu artinya kalian sedang membangun rumah di atas. Wah, udah hilang nih adik-adik ya. Bangunannya benar-benar hebat kerusakannya. Di atas pasir adik-adik. Ya, jadi firman Tuhan hari ini simple banget adik-adik. Tapi harus dipraktekkan ya. Waktu kita mendengar firman Tuhan dari saat teduh, dari kakak, dari orang tua yang ngingetin kita, dari video-video ibadah yang kita dengar. Nah, setiap firman Tuhan yang kita dengar harus dilakukan ya. Sama-sama bilang mendengar dan melakukan. Yuk lebih semangat lagi, mendengar dan melakukan. Good adik-adik ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan jadi orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang mendengar firman Tuhan doang ya. Itu sama artinya apa dibilang apa? Bodoh ya adik-adik ya. Firman Tuhan keras ya bilangnya bodoh tuh. Coba emang dibilang bodoh gitu kak? Lihat lagi adik-adik firman Tuhannya tuh. Bodoh katanya. Kalau udah tahu firman Tuhan tapi gak dilakuin. Ya, yuk adik-adik minta kekuatan sama Roh Kudus untuk bisa melakukan firman Tuhan. Ya, sekian pesan firman Tuhan hari ini. Selamat melakukan setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik sekarang kita akan masuk ke games. Wah seru nih adik-adik gamesnya. Kakak bersama Kak Feli nih adik-adik. Nah sekarang kakak mau jelasin dulu ya adik-adik ya. Nah kalian lihat kan di layar kalian udah dibagi dua nih. Ada di atas, ada tulisannya di atas pasir sama di atas batu. Nah kira-kira apa nih yang harus kalian lakukan? Kakak akan bacakan contoh perbuatan. Nah kalian pikirin itu perbuatan itu termasuk membangun rumah di atas pasir atau batu. Nah sekarang coba ya kalian bangkit berdiri dulu. Taruh handphonenya di meja ya atau laptop yang kalian pakai untuk ibadah. Lalu kalian menjauh dulu nih kayak kakak sama Kak Feli ya. Menjauh dulu. Nah sekarang kalau misalnya kalian mendengar perbuatan itu di atas pasir, nah kalian jalan menuju ke arah pasir itu. Nah kalau di atas pasir gerakannya kayak gimana kak? Nah kalau di atas batu gimana kak? Ya gitu adik-adik, biar langsung kebayang, kita langsung praktek ya adik-adik ya.
Nah, sekarang adik-adik siap-siap dulu. Siap berdiri kayak Kak Devi sama Kak Feli gini ya. Menjauhi handphone atau laptop yang adik-adik pakai. Nah, sekarang kakak akan bacakan contoh perbuatannya ya. Nah, ini contoh dulu ya adik-adik ya, belum mulai nih. Kira-kira contoh perbuatan ini termasuk membangun di atas batu atau di atas pasir. Mencuri. Nah, kalian betul adik-adik. Wah, udah pada ngerti ya. Jadi kalian berjalan menuju ke arah di atas pasir ya Kak ya. Karena kita udah tahu adik-adik kita nggak boleh mencuri. Tapi mencuri artinya kita nggak ngelakuin firman Tuhan. Berarti membangun rumah di atas pasir. Masih ingat ya firman Tuhan tadi? Nah, sekarang kita mulai ya adik-adik ya. Semuanya yang antusias sama-sama bilang hebat. Oke, bisa sama adik-adiknya ya atau kakak-kakaknya rame-rame nih membentuk barisan seperti ini. Nah, membentuk barisan kalian nanti berjalan mau ke atas pasir atau ke atas batu ya. Ingat gerakannya ya. Tadi gimana Kak kalau batu? Nah, kalau pasir Kak? Nah, oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, suka membentak orang tua. Ayo jalan kemana? Ya betul, mantap, itu membangun rumah di atas pasir adik-adik. Yuk balik lagi ke posisi semula. Sekarang yang kedua. Mau memaafkan dan tidak mendendam. Wah, kira-kira iya betul, membangun rumah di atas batu. Pada bener ya adik-adik ya. Good, semangat adik-adik. Yuk lagi adik-adik, lagi. Senang menghafal pedang roh tiap hari. Wah, kira-kira apa? Membangun rumah di atas? Iya betul. Tangannya ya dilambain ya. Sambil bangga gitu dong. Ding ding ding. Kakak praktekin nih. Yang keempat ya. Kembali lagi ke posisi semula. Yang keempat, berbohong. Wah, kira-kira membangun rumah di atas? Kemana adik-adik? Iya betul ya, membangun rumahnya di atas pasir itu adik-adik. Wah, kayak ini ya. Ya, yang kelima adik-adik yang kelima nih. Berdoa sebelum melakukan apapun. Kira-kira membangun rumah di atas pasir atau batu? Ayo, tuh adik-adik udah ada yang bergerak. Wah, mantap. Wah, hebat adik-adik ya. Yang terakhir ya adik-adik ya. Yang terakhir nih. Nah, ini ya. Taat waktu dikasih tugas sama orang tua. Kira-kira apa? Nah, membangun rumah di atas dasar batu. Wah, mantap adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semua boleh sambil main juga ya. Boleh dilanjutin lagi ya adik-adik ya. Kalau udah beres tapi ibadahnya. Nah, gamesnya udah seru ya adik-adik ya. Udah beres ya adik-adik. Nah, kita sama-sama diingetin untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yaitu membangun rumah di atas dasar batu. Supaya hidup kita jadi kokoh, jadi kuat. Nah, sampai jumpa adik-adik di games berikutnya. Oke adik-adik, kita masuk ke ayat hafalan minggu ini ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih ayat hafalan dari teman-teman kita. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Oke, ayatnya ada di Matius 7 ayat 24. Nanti kakak dulu terus diulang sama Sherilyn dan Matthew bareng-bareng sama kalian juga ya. Siap ya? Siap Sherilyn? Siap! Siap Matthew? Siap! Oke, 1, 2, 3. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan
lagi ya, kita ulangin bareng-bareng ya. Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Wah, keren. Sekali lagi kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Siap ya, Tim? Siap ya, siapin ya. Oke. 1, 2, 3. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, adik-adik, kata firman Tuhan, setiap orang yang membangun rumahnya di atas batu itu adalah orang yang bijaksana. Maksudnya kita ini harus ada di atas dasar firman. Adik-adik jangan lupa ya untuk terus baca firman Tuhan, untuk terus berhubungan sama Tuhan lewat doa. Dan kakak ajak kalian semua buat enggak bolong-bolong ibadahnya meskipun secara online. Karena dari firman Tuhan, dari doa, dari ibadah kita bisa jadi anak-anak yang kuat. Kita bisa menjadi semakin anak-anak yang hebat. Oke, adik-adik jangan lupa buat rekam ayat hafalan ini, terus kirim ke grup orang tua ya. Semangat! Nah, adik-adik, ibadah kita udah selesai, kita udah memuji Tuhan, kita udah dengerin firman Tuhan. Saatnya kita mengakhiri ibadah hari ini dengan doa. Yuk adik-adik, semuanya kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami diingatkan untuk tidak sekedar mendengar firman, tapi mau melakukannya. Kami mau membangun hidup kami di atas batu, bukan di atas pasir. Kami mau Tuhan memberi diri kami untuk dipimpin oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Pakailah Tuhan sesuai kehendak-Mu. Nah, adik-adik, mari kita mau terima berkat Tuhan sama-sama adik-adik. Tadahkan kedua tangan adik-adik. Kita sama-sama mau terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau adik-adik, Kiki, Kimo, dan Ejen dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan membuat engkau menjadi orang-orang yang berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Tuhan akan memberkati setiap keluar masukmu. Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan. Dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati keluargamu, semuanya ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Sama-sama adik-adik yang sudah menerima, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan, tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Sampai jumpa. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai kreativitas. Nah sebelumnya kita akan membuat sesuatu yang berhubungan dengan share hari ini. Nah adik-adik siapkan dulu ya alat dan bahan-bahannya. Pertama, di sini kakak ada spidol warna, terus ada pensil warna, terus ada alat memotong ya, bisa cutter, bisa gunting, lalu ada penggaris, dan juga adik-adik siapkan kertas. Nah, nanti kertasnya adik-adik buat di warna-warna, buat di gambar-gambar ya. Kalau adik-adik nggak punya, pakai kertas buku gambar juga nggak apa-apa, pakai yang ada di rumah. Oke? Nah, yuk kita mulai kreativitasnya. Nah, sekarang kita siapkan dulu media buat menggambarnya. Pertama, ambil kertas.
atas. Lalu adik-adik cari bagian tengahnya dulu seperti ini. Karena bagian tengahnya di sini. Sesudah itu adik-adik lipat ujung kertas ini ke bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan membuat apakah dari kertas ini? Kita akan membuat 2 buah rumah. Pertama kita akan buat rumah yang di atas batu. Kita buat dulu rumahnya, kita buat atapnya segitiga. Kita buat segitiga, lalu kita buat kotak bangunan bawahnya. Kita bentuknya biar kelihatan. Kita buat batunya bawah rumah ini. Nah, ini rumah yang udah kakak bikin. Nah, bagian atasnya sekarang kita buat awan yang sedang hujan. Kita buat dulu awannya. Nah, awan tuh bentuknya seperti gelombang-gelombang. Oke, nah, lalu kita buat tetesan airnya. Tetesan airnya ini dibuat dulu segitiga. Oke, nah terus kalau sudah jadi, adik-adik boleh warnain dulu atau adik-adik bisa simpan dulu. Kita akan membuat rumah yang satu laginya. Nah, untuk rumah yang satunya sekarang adik-adik siapkan lagi kertas. Nah, kertas lagi. Sekarang adik-adik kita ambil tengahnya yang memanjang. Nah, kita ambil tengahnya dulu. Lalu kita akan kecilkan sedikit. Kita geser seperti ini. Kita lipat. Kita kecilin ya. Jadi dia kurang dari setengahnya. Kita potong. Ini sekarang kakak menggunakan cutter. Sekarang kita akan gunakan ini untuk membangun rumah di sebelah rumah yang sudah kita buat ini. Nah, pertama kita ukur dulu untuk kita akan melubangi bagian sininya, bagian di dalam sini. Kita ukur dulu untuk lebar kertasnya. Oke. Kita akan taruh rumahnya di sini. Nah, adik-adik, kalau sudah dilubangi seperti ini, kita masukkan kertas yang tadi ya. Kita masukkan dulu kertasnya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, lalu adik-adik tarik bagiannya hingga seperti ini. Kita sisakan di bagian atasnya ini ya. Rumah keduanya kita gambar di kertas yang dimasukin tadi. Kita gambar rumahnya. Sana, karena dia membangun rumahnya di atas pasir. Kita kasih pasir ini.
Lalu di bagian atasnya, hias ini, kita hias juga yuk. Kita tambahkan petir. Karena sudah hujan ya. Tambahkan petir lagi. Hujannya karena besar. Terus kita kasih tetesan air juga karena sedang hujan. Adik-adik bisa tulis di sini. Ini batu, sini juga pasir. Kalau sudah jadi, maka hasilnya seperti ini. Rumahnya bisa, rumahnya terendam. Jadi bisa tarik lagi ke atas. Nah, kreativitasnya sudah jadi. Sekarang tinggal kalian warnai. Kalian warnai awannya, kalian warnai tetesan airnya, rumahnya, batunya, pasirnya. Kalian warnai secantik mungkin. Nah, adik-adik, kreativitasnya udah jadi nih. Tuh. Nah, adik-adik ingat ya, dengan share hari ini kan bilang kita tuh harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kenapa kita harus melakukannya juga? Seperti rumah yang dibangun di atas batu ini. Kalau kita mendengar dan melakukannya, kita akan kokoh. Tapi kalau kita nggak melakukannya, ini seperti rumah yang di atas pasir. Tuh, dia bisa tenggelam karena kebanjiran tadi. Nah, ya adik-adik, buat kreativitasnya sebagus mungkin ya. Nah, jangan lupa foto hasil kreativitas adik-adik dan dikirimkan ke grup WA ya. Sekarang kita akan lihat hasil kreativitas adik-adik minggu lalu. Keren-keren loh.